The Rock kembali untuk jadi High Chief di Bloodline. Cody Rhodes melanggar aturan utama dunia gulat. Brock Lesnar gagal kembali ke WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. The Rock kembali untuk jadi High Chief di Bloodline. WWE Hall of Famer Mark Henry punya ide cerita buat The Rock kalau dia balik ke WWE di tahun 2025. Ceritanya, The Rock bakal menyatukan Bloodline yang terpecah dan jadi High Chief. Dalam acara Busted Open, Mark Henry bilang kalau The Rock balik, dia harus jadi pemersatu Bloodline yang sedang berkonflik. Menurutnya, cerita ini bisa bikin Bloodline yang bersatu untuk menguasai dunia gulat. Guys, aku rasa tahun ini adalah saatnya The Rock mencoba mengambil posisi sebagai bukan cuma Tribal Chief, tapi High Chief. Aku pikir akan keren banget kalau Solo, Roman, semua Usos, Fatu, dan bahkan para Tongan bersatu buat semacam takeover. Kata legenda itu. Tapi harus jadi heel. Itu bakal bikin semua orang di dunia gulat jadi babyface. Tommy Dreamer yang juga ada di podcast itu suka sama ide Henry. Meskipun dia bilang Jey Uso sekarang ini adalah babyface yang sangat dicintai para fans. Dia juga menyarankan kalau Bloodline yang bersatu bisa saja lawan grup babyface yang dipimpin oleh John Cena atau Cody Rhodes. Henry menyoroti kalau setiap keluarga pasti punya konflik internal, tapi The Rock bisa jadi penyatu mereka semua. Dalam cerita yang dia usulkan, semua anggota akhirnya bakal tunduk pada kehendak dan arahan dari The Rock. Pada akhirnya, kamu harus punya karakter yang bikin orang lain melakukan apa yang dia inginkan, kata Henry. Akan menarik kalau ada dinamika seperti itu di pro wrestling. Semacam karakter bos seperti Vince McMahon, dan udah lama banget kita nggak punya yang kayak gitu di pro wrestling. Dreamer juga menambahkan kalau cerita seperti ini bisa mencerminkan situasi yang nyata. Mengingat The Rock sekarang ada di Dewan Direksi TKO, perusahaan induk WWE. Menurut kalian, apakah The Rock harus kembali sebagai The High Chief di Bloodline? Komen di bawah. Cody Rhodes melanggar aturan utama dunia gulat. Sabuk WWE Championship sekarang jadi pemandangan umum di dunia olahraga. Atlet-atlet kampus dan atlet profesional sering menerima atau foto bareng sabuk WWE setelah mereka menang suatu kejuaraan. Karena itu, mungkin nggak mengejutkan kalau di tahun emas Cody Rhodes sebagai Undisputed WWE Champion, sabuknya malah lebih jadi sorotan dibanding dirinya sendiri. Hal ini makin terasa pas Cody menghadiri reuni SMA ke-20-nya yang dia ceritakan waktu tampil di acara The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Ada beberapa aturan utama dalam olahraga hiburan dan gulat profesional, dan malam itu aku melanggar salah satunya. Selalu bawa sabuk, kata Cody. Aku nggak bawa sabuk, aku nggak tahu apa yang kupikirin waktu itu. Cody cerita kalau banyak teman sekelasnya, bahkan yang dulunya dia nggak terlalu akrab, mengenali dia dari WrestleMania 40, di mana dia ngalahin Roman Reigns buat jadi juara dunia WWE pertamanya. Awalnya mereka seneng banget mau foto bareng WWE Champion, tapi begitu Cody bilang dia nggak bawa sabuknya, antusiasme mereka langsung hilang. Akhirnya, satu-satunya orang yang foto bareng Cody adalah anggota International Thespian Society, kelompok teater yang dulu Cody ikuti di SMA. Mereka nggak peduli, mereka nggak butuh sabuk itu, mereka tulus, kata Cody. Menurut kalian, jika kalian jadi WWE Champion, apakah kalian akan bawa sabuknya ke reunian? Komen di bawah. Brock Lesnar gagal kembali ke WWE. 2025 tinggal 1 minggu lagi. Tahun baru biasanya penuh dengan harapan baru, termasuk kemungkinan kembalinya bintang-bintang besar dan juara sebelumnya. Tapi buat Brock Lesnar, juara WWE 7 kali sepertinya kecil banget peluangnya buat balik ke WWE dalam waktu dekat. Menurut laporan terbaru, WWE sama Lesnar bahkan belum ngobrol soal rencana comeback-nya. Sumber itu bilang, aku dapat info kalau nggak ada obrolan internal soal Brock Lesnar balik ke WWE dan kayaknya dia nggak bakal balik dalam waktu dekat. Terakhir kali The Beast Incarnate tampil adalah di SummerSlam tahun 2023 waktu dia kalah lawan Cody Rhodes, juara WWE Undisputed sekarang. Walaupun namanya nggak disebut langsung, Lesnar sempat terkait dalam tuntutan hukum bareng Vince McMahon, John Laurinaitis, dan WWE oleh mantan karyawan Janelle Grant. Dalam tuntutan itu, katanya McMahon pernah nyuruh Janelle kirim konten eksplisit ke Lesnar biar dia mau tanda tangan kontrak baru. Baru-baru ini, kasus itu akhirnya lanjut lagi setelah sebelumnya ditunda. Menurut kalian, apakah Brock Lesnar harus kembali ke WWE lagi? Komen di bawah.
Bintang-bintang WWE masih bingung sama perpindahan Raw ke Netflix. Masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab soal gimana tampilan Raw di Netflix nanti. Yang paling mengejutkan, bahkan para talenta WWE sendiri punya banyak pertanyaan yang sama seperti para fans. Menurut laporan terbaru, beberapa talenta WWE masih belum tahu detail soal Raw di Netflix, terutama soal durasi acaranya. Selama beberapa bulan terakhir di USA Network, durasi Raw sudah dipangkas jadi 2 jam, setelah 12 tahun tayang selama 3 jam. Tapi, belum ada kepastian apakah durasi ini bakal tetap 2 jam di Netflix, atau balik lagi ke 3 jam. Laporan terbaru bilang mereka sudah menanyakan soal durasi ini selama berbulan-bulan, tapi belum dapat jawaban pasti. Meski begitu, salah satu sumber dari WWE bilang kalau durasi Raw di Netflix bakal lebih fleksibel, karena nggak ada kewajiban tayang atau batasan waktu yang ketat seperti di USA Network. Ini juga sejalan dengan laporan sebelumnya yang bilang kalau durasi Raw bakal menyesuaikan kebutuhan acara. Kadang lebih pendek, kadang lebih panjang. Sementara itu, SmackDown nggak mengalami kebingungan seperti Raw. SmackDown tetap tayang di USA Network di Amerika, dan minggu lalu diumumkan kalau durasinya bakal diperpanjang dari 2 jam jadi 3 jam mulai episode 3 Januari. Ini pertama kalinya SmackDown tayang selama 3 jam tiap minggu dalam sejarah 25 tahunnya. Menurut kalian, apakah kalian ingin Raw jadi 2 jam di Netflix atau 3 jam? Komen di bawah. Bronson Reed akan absen lama dari program WWE. Salah satu bintang yang sering muncul di program WWE adalah mantan NXT North American Champion, Big Bronson Reed. Tahun 2024 jadi salah satu tahun paling besar dalam karir pegulat asal Australia ini. Dia bertanding dan menang lawan mantan juara dunia seperti Sheamus, The Miz, dan Seth Rollins. Tapi dari semua mantan juara yang dia lawan, satu-satunya yang gak bisa dia kalahkan itu adalah Braun Strowman, mantan WWE Universal Champion. Menjelang akhir tahun 2024, Bronson Reed sibuk banget, hajar lawannya pakai tsunami sampai banyak yang masuk rumah sakit. Tapi waktu dia kelihatan akan dapat dorongan besar di WWE, dia malah cedera di pertandingan War Games pertamanya. Reed patah kaki waktu lakuin tsunami dari atas kandang War Games. Bronson Reed curhat di Twitter tentang tahun 2024-nya yang penuh drama. Dalam tweetnya, dia juga bilang kalau karena cedera itu, dia akan absen cukup lama. Tahun luar biasa buatku di WWE. Aku bikin hati, ring, tulang, mobil, tembok, dan manusia hancur. Aku janji, ini nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang bakal aku bawa setelah aku pulih dari cedera. Ini bakal lama, tapi jangan pernah lupa siapa aku. Gelombang kematian besar yang dikenal sebagai tsunami cuma lagi bersiap. Terima kasih, tulis Bronson Reed. Meskipun absen, Reed baru-baru ini pamer video promosi Netflix yang dia buat untuk kepindahan Raw ke platform streaming tersebut. Menurut kalian, apakah Bronson Reed bisa jadi juara dunia saat dia kembali dari cedera besok? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were